Kita ngeliatnya juga gue capek, ini muka gue diapain lagi sih? Nyakitin. Sombong amat. Lah. Nempel banget. Ya terus terang aja gue gak sebego-bego itu. Kadang-kadang gue dulu udah kurang ajar banget gue. Udah sotoy, udah sok tahu, udah wah lah ortodok abis. Yang lebih menyakitkan lagi apa? Ya namanya anak kecil minta tanda tangan dong. Ditarik. Jangan dibisikin anaknya, jangan minta tanda tangan sama dia. Emang kenapa? Kesian dia nggak bisa nulis. Apa yang Tia paling banggakan dari sosok ayah Mandra ini, Papa Mandra? Perjuangannya menjadi seorang ayah. Ternyata kayak apapun untuk anak, itu yang aku rasain. Dan itu aku bangga. Ini gue belum pernah seumur-umur gue diajak ngobrol begini. Rasanya jadi melo. Halo pemirsa, sahabat saya yang akan cerita dari hati ke hati kali ini adalah seorang seniman Betawi legendaris yang sangat populer pada masanya. Bertumbuh dalam keluarga yang berkecimpung dalam seni topeng Betawi dan lenong membuatnya akrab pada seni pertunjukan. Ia memulai karirnya sejak remaja dalam kelompok Lenong Setia Warga. Pengalamannya ini membentuk gaya komedi dengan dialek khas Betawi yang selalu berhasil mengundang tawa penonton. Namanya mulai melejit saat membintangi serial televisi Sidul Anak Sekolahan. Karakternya begitu ikonik dan hingga saat ini tetap hidup dalam benak penonton. Ia juga adalah papa yang hangat, penuh tawa dan selalu hadir untuk anak-anaknya. Inilah Mandra Yusuf Sulaiman Naih bersama putri keduanya, Tia Septiana. Bang Mandra, apa kabar? Ya ampun, udah dipanggil jadi tamu di sini baru kita ketemu. Aduh, bermendusin. Cuman ini agak beda. Nih yang sebelah masih ada keturunan Betawi, ini benar nih. Nah ini Dari mana Betawinya? Jepang. Iya benar sih. Kalau dibilang Jepang orang langsung deh, gitu. Iya, kalau Betawi bingung juga ya. Nah makanya Tia apa kabar? Baik, Pasti Tia udah sering dengar ya ngomong gitu ya orang. Hah, Betawi? Makanya yang Betawi gitu ya? Ya paling kagak ya tradisinya yang kuat. Tapi kan agak sulit membayangkan gitu loh. Ya. Ada orang kayak Tia gitu kan ya. Kalem, lembut, imut kayak orang Jepang. Terus tiba-tiba ngomongnya bisa nyablak nggak ngomongnya? Ya enggak dia sih. Nggak bisa ya? Enggak. Lidahnya ngikut mamanya ya? Iya. Kayak dia juga ini kalau ngaku Betawi kadang masa sih. Kudu ketemu Bang Mandra baru kepancing tuh Betawinya keluar. Tapi Bang Mandra, ini kan suka denger nih, kebetulan saya ketemu Bang Mandra tuh udah dari awal karir saya. Ketemu tidak hanya sama Bang Mandra, sama almarhumah Po Omas juga, Iya. sama Bang Mansur juga. Nah kita kan taunya nih Bang Mandra bertiga doang nih yang sering nongol. Iya. Tapi katanya satu keluarga sebenarnya seniman. Cuma memang kaitannya dengan masalah yang muncul gitu. Saya, Omas, Mastur. Nah kalau yang lainnya itu kan karena kaitan dengan adanya yang lebih ke bahasanya belakang layar. Kalau yang namanya di musik itu kan karena nggak terekspos gitu kan. Nah, entah itu termasuk tari. Gitu, tari topeng karena pakai topeng mukanya nggak kelihatan kan. Gitu. Kalau yang bagian kakak saya yang laki-laki bagian musik, ya biasanya musik di belakang layar lagi. Belakang panggung dikit lah gitu. Iya kira-kira gitu di pojokan. Bener. Nah, jadi ya nggak banyak orang tahu gitu kira-kira. 7 bersaudara kan ya Bang Mandra. Ini 7-7-nya anak-anak tuh semuanya seniman Betawi nih, pada tahu. Iya paling tidak ya memang nggak tahu itu. Artinya ya kayak ada darahnya di situ kuat, yang akhirnya ya semua terlibat di situ. Jadi nggak ada keharusan harus jadi harus nggak ada. Jadi bukan apa ya, nggak ada unsur pemaksaan pendorong dari orang tua, enggak. Itu dengan sendirinya ngalir. Emang Bang Mandra tuh yang Betawi siapa sih, bapak sama ibu atau? Kebetulan dua-duanya.
Dua-duanya totok Betawi nih? Iya Betawi, dan kebetulan juga maaf ya, boleh dibilang kalau bapak saya itu mungkin sekarang orang bilang tokohnya Betawi. Nah kalau ibu juga memang bagian dari orang Betawi yang memang seninya juga ada di situ. Ada penari juga gitu. Pantes ngelotok. Jadi penyanyi topeng Betawi termasuk penarinya gitu. Ibu saya nih gitu. Jadi antara dari bapak maupun darah dari ibu juga memang ada kekuatan berkaitan dengan masalah seni. Tapi jadi timbul pertanyaan. Iya. Kalau emang ini kan darah daging nih, dari bapak, dari ibu emang orang Betawi, ibu juga ternyata seorang penari seniman Betawi. Iya. Jadi Bang Mandra itu mulai karirnya tuh sejak kapan sih Bang? Karena kan kayak saya kenal Bang Mandra ya jujur dari Sidul. Wah itu mah, aduh, udahlah, dinantikan banget gitu. Sampai sekarang aja masih nongol potongan-potongan, nggak selesai. Kita ngeliatnya juga gue capek, ini muka gue diapain lagi sih? Ada beberapa versi, ada yang timbang potongannya doang. Emang apa nih sombong amat? Ada yang dicomot itunya doang. Nyakitin lah. Ini judulnya yang mana ini? Yang kemarin saya sempat ketawa yang bilang galian. Iya. Kadang-kadang kita kadang-kadang sempat kaget gitu sama orang. Kita ketemu ada orang lihat kita di lampu merah, apalagi di jalan, apa ketemu di mana. Iya, kalau ada intronya, kalau ada awalannya masih ya mungkin nggak kaget. Tapi ada orang yang lihat kita, tahu sombong amat lah. Ini nggak, judulnya nggak ada. Nggak ada intro, nggak ada apa, tahu-tahu ngomong Bang Mandra sombong amat. Lah, emang gua ngapa? Lah orang gua nggak ngapa-ngapa kok. Kayak gitu. Lah yang kita yang digituin, ngapa sih? Salah apa? Apa mereka sombong? Perasaan gua bangun juga kagak. Kayak gitu. Jadi kalau pertama kali nih munculnya Bang Mandra, itu sejak kapan sih? Tahun? Pertama kali muncul saya main di TVRI tahun 75. Itu udah ada warnanya kan ya TVRI ya? Belum, masih hitam putih. Masa masih hitam putih 75? Ya kalau TV saya yang hitam putih, orang-orang mau warna kali. Iya. Dulu bayangin aja, ya nyetel TV aja besoknya kita mesti ngecas aki dulu. Listrik belum ada. Lah iya pakai udah gitu pakai, kalau udah akinya seterusnya udah mulai redup kan itu TV-nya banyak semutnya. Keruak gitu. Aduh, ya udah gitu. Itu tahun 75 tuh TVRI. Iya, udah. Siapa yang ngajak masuk ke TVRI kan? Barengan itu dari kesenian topeng Betawi, pimpinan Haji Bokir. Haji Bokir itu paman saya. Paman ketemu gede atau paman emang dari lahir paman? Ya Haji Bokir paman lah, kasarnya adiknya bapak saya. Emang segitu dekatnya? Ya bukannya dekat ya, keluarga ya. Iya maksudnya kan ada kan kita tahu ya, Tia kan bilang ini ketemu karena udah saling akrab, kerja bareng, ini udah kayak om saya, ini kayak paman saya. Ini bener-bener dari darah tuh Haji Bokir adalah adik dari papanya. Saya orang manggil Mak Nori gitu. Bapak Nasir gitu. Nah, saya nggak bisa manggil bapak, manggil ibu atau emak. Kenapa? Karena dia pada saat itu nginduknya ke bapak saya, anggap mungkin bahasa kata belajar apa dekat dengan bapak saya, sampai-sampai dia kalau ketemu saya memberi bahasa kayak ini saya empoknya gitu, empoknya Nori. Iya. Makanya sampai dia udah itu saya manggil Mpok Nori. Nasir, Bang Nasir gitu. Nasir sama Nori kan adik kakak tuh. Iya. Gitu. Nah itu benar adik kakak ini. Iya. Ini kalau ini Bang Haji Bokir tuh bener-bener aman. Kalau memang kesenian Betawi khususnya buat di Jakarta dan sekitarnya, emang nggak ada orang lainnya itu. Itu kaitan keluarga semua. Sampai yang namanya Nirin dulu ada, pernah denger Nirin. Nirin itu abangnya Nirin kawin sama kakak saya yang paling tua yang cewek. Jadi besan dah gitu. Iparan loh. Iya. Astaga. Jadi kagak segitu banyaknya musuh semua itu. Di panggung mainnya bener. Oh jadi tahun 75 nih balik lagi tuh nongol di TVRI. Iya.
Terus dari situ kemana? Kan jauh banget dari 75 sampai tahun 90-an Sidul. Oh belum, itu zaman layar lebar saya. Layar lebar tahun 78 pertama kali diajak sama sutradaranya Mardali Syarif. Nah, itu Dorce masih segede gini. Dorce belum main jadi asisten tukang nenteng tasnya Mirna. Astaga, ini Bunda Dorce Gamalama. Iya. Iya, kalau kita syuting di sini, kita di syuting di sini nih. Dia dibawa pun rambutan menin gitu. Gitu. Saya tahu abis ya gitu. 78. Ya, tahun 78 gitu. Alhamdulillah pertama kali saya main film, saya pada saat itu jadi kenek juga, cuman kenek truk. Iya. Itu oplet. Iya, oplet. Kalau ini itu saya pertama kali main film dulu kan ada festival film tuh. Saya masuk nominasi 5 besar. Wah, zaman itu ngetop deh tuh. Sampai berlanjut beberapa film. Gitu. Ternyata film action yang zaman sama Berry Prima sama zaman Yurike, zaman film itu sama Adven Bangun. Dari situ sampai ke tahun 80-an. Tahun 80-an saya masuk dunia rekaman. nyanyi. Nyanyi dulu, nyanyi beberapa album dan alhamdulillah sempat berhasil. Nah, dulu kan nggak bisa ngambil 2 profesi. Lu mau di film apa mau di ini? Musik gitu. Nyanyi gitu ya. Kita pikir pada saat itu laku juga nyanyi beberapa album gitu kan. Zaman sampai sempat diiringi sama Dandung Sadewo sama Paris RM. Iya, ada dangdut, ada pop, sampai qosidah gue pernah nyanyiin. Serius. Tahun 80-an nih. Iya, tahun 80-an, tahun 86. Astaga. Nah, akhirnya disuruh pilih mau nyanyi apa mau di film terus. Soalnya nggak bisa nih. Kan kalau di film itu ya nyita waktunya sampai kita nggak pulang-pulang. Nah, termasuk di nyanyi juga kan harus fokus gitu kan. Gue pikir gue pergi kemana ya gitu. Adven tuh udah di film aja. Ya bener juga, kalau di film kan gambarnya kelihatan. Kalau nyanyi kan cuma suara doang. Ada di film aja dah gitu. Akhirnya terjunlah di film. Jadi gitu. Adven Bangun lah yang mengarahkan Bang Mandra sampai ke dunia film. Bujukin, zaman itu kan karena lawan main kita dia. Lawan main sama Yurike dia gitu. Zaman Sherly Marcelina, wah ya. Film kayak gitu dah. Nah, itu di film tuh. Film. Makanya jadi terus seni peran. Nah, bisa masuk ke Sidul tuh gimana ceritanya? 93. Iya, itu gimana, pakai casting atau emang Bang Rano Karnonya datang? Rano udah kenal kan sebelumnya. Iya. Ada salah satu peran yang kayaknya cocok buat kita gitu. Panggil lah gitu kan. Begitu panggil ngobrol-ngobrol. Kita nggak, kalau dulu maaf ya, bukan sok idealis. Jadi kita sebelumnya kita terima, coba gue lihat dulu naskahnya. Kayak apa nggak? Begitu cocok, wah ini bagus nih, gue terus terang aja. Maaf, di film belum dibuat aja. Saya punya keyakinan ini lain daripada yang lain. Gitu. Ini bagus, ya udah. Berapa kali dia ke rumah saya. Dia main, wow, pokoknya segala macam, sampai ikut bantuin bikin naskah saya gitu. Terus anggaplah bahasanya kita bener-bener ini. Makanya ujung-ujungnya orang-orang yang namanya dipakai diganti, kita nggak boleh ganti. Sama almarhum tuh Benyamin, lu jangan nama si Anu, kalau nggak salah dulu namanya Diding apa siapa gitu. Udah jangan pakai diding-didingan, udah Mandra aja gitu. Nah, kira itu. Timbul pertanyaan yang selama puluhan tahun tidak pernah bisa ada kesempatan nanya. Jadi tokoh Mandra di dalam Sidul Anak Sekolahan, karakternya itu apakah karakter Bang Mandra yang sesungguhnya atau itu hasil acting juga? Soalnya nempel banget. Ya terus terang aja gue nggak sebego-bego itu. Kadang-kadang Didul udah kurang ajar banget gua. Udah sotoy, udah sok tahu, udah lah ortodok abis. Iya, sebenarnya dia ya kan kita ngikutin naskah apa yang ada. Ya kadang-kadang ya terus terang aja peran yang ada di Mandra di dalam Sidul ada enaknya, banyak kagak enaknya. Lah iya banyak kagak enaknya.
sampai saat ini yang kita rasain itu masih nyangkut tuh kagak enaknya. Apaan? Ya itu dianggap gobloknya kebangetan gitu. Udah goblok sotoy. Gitu kan. Iya, sotoynya ini kadang-kadang yang bikin ngeselin. Gue sendiri juga kesel, gue kebangetan amat ya. Gitu. Lihat karakternya astaga. Nah, iya itu kan karena memang dalam peran itu yang kembali ke masalah karena nama Mandranya kagak diganti. Jadi orang pikir. Nah, iya kayak anggaplah bahasanya kalau kayak Dul. Rano sama Dul kan beda. Iya, dua karakter yang berbeda. Nah iya kalau Rano mau begini nih, ini Rano. Ini kalau lagi begini Dul nih, gitu. Nah kalau kita dua-duanya itu yang lebih menyakitkan lagi apa? Kita pernah sering kan waktu itu di beberapa, entah itu ke luar negeri, anggaplah bahasanya entah itu di bandara, anggaplah di hotel, ya kan? Begitu datang aja kan, tes ya. Zaman itu kan belum zaman handphone. Iya. Ya di bandara. Begitu kumpul kita sama Haji Rano udah. Wah, yang minta tanda tangan. Biasa dah high class, minta tanda tangan, yang di punggung, yang di kertas segala macam. Gitu kan. Nah, Rano tanda tangan. Ya, kita, wah itu tanda tangan kroyok gitu. Ditarik sama ibunya tuh anak yang mau minta tanda tangan sama saya. Ditarik. Kenapa? Jangan minta tanda tangan sama Mandra. Kesian dia kan kagak bisa nulis. Astaga. Sampai kayak begitu. Ya kita diem aja. Ya ampun gue banget amat. Ya iya kan di dulu itu kan kita kagak sama sekali total. Kagak bisa ngapa-ngapain. Gak bisa baca. Gak bisa. Sampai orang itu... Ibu-ibunya, anaknya kan, ya namanya anak kecil minta tanda tangan dong, ditarik, jangan dibisikin anaknya, jangan minta tanda tangan sama dia. Emang kenapa? Kesian dia nggak bisa nulis. Nah, ya udah, Rano aja tanda tangan, kita diem, kita ngeliatin. Padahal gue juga bisa banget itu. Ya ampun, kita apa nggak tahu, tapi kita tahu cerita ini. Nah, belum lagi kalau di di restoran, apa di hotel ya apa kan biasa, Bapak mau makan apa? Langsung dong dikasih ini nih. Dia tinggal kita lihat mau, udah, kan ntar ada yang, nah ini minta sandwich ya, apa segala macam buah gitu. Tinggal kita gitu, minggir tuh orang minggir. Begitu minggir nggak taunya dipanggil manajernya. Dia tuh udah kan pada saat itu kita mau ke kamar kecil ya. Nggak taunya tuh yang tadi nganterin buku tadi kita tuh menu lagi diomelin sama manajernya. Gitu. Maunya dia kasih yang lain kayak Sarah, Jenab, Haji Rano dikasih tuh. Kita juga kan dikasih. Enggak dikasih. Mesti jangan dikasih. Kesian dia. Iya kan? Dia nggak bisa baca. Sebutin aja lu catet dia mau makan apa. Dia tinggal kita diem aja. Itu orang yang dimaki-maki. Iya Pak. Lagi gitu. Ya, ilah. Ini tuh kayak gitu-gitu. Saking ngeresepnya orang terhadap karakter Mandra. Lah cuma nempelnya kayak gitu. Nah, sekarang coba kita pastikan dengan orang dalam. Ada Tia nih di sebelah. Nah, ini orang dalam. Tia ini lahir tahun 2000. Pas lagi syuting Mandra Gate. Astaga. Iya, Mandra Gate. Iya, itu produksi saya itu. Iya, benar-benar. Nah, kalau dari orang dalam nih Tia, kan kita udah tahu lah, emang Bang Mandra tuh kita udah kenal karakternya, sampai orang aja mikir Bang Mandra yang di TV adalah Bang Mandra yang aslinya seperti itu juga. Kalau di rumah kayak gimana sih Papa nih orangnya? Ya Papa nih di rumah tadi sedikit banyaknya udah cerita tentang sejarah Betawi kayak gimana. Karena sering ngobrol, Papa suka ngasih tahu sejarah-sejarah kayak gitu ke aku sama adik-adik yang lain. Ayah yang bijaksana. Ya, ayah yang bijaksana. Jadi jauh banget sebenarnya di karakter Sidul tuh kan agak ya tadi kan kayak nggak bisa baca segala macam, tapi tuh sebenarnya Papa tuh pinter banget.
Papa pinter banget. Ini bukan karena ada sogokan atau apa, kan? Bener ya? Bener. Papa tuh pinter banget. Lalu gue bikin film segitu banyaknya, yang bikin naskah siapa? Iya. Bener juga. Bikin cerita, maaf ya, bikin cerita dari saya berapa produksi kan film saya. Banyak yang bikin nulis siapa? Yang bantuin bikin dul siapa? Iya benar. Cuman sampai bego banget gue di dul. Makin ngeresepnya tuh karakter bener. Iya. Ayah yang sangat bijaksana. Iya, bisa dibilang salah satu guru kehidupan di aku, mungkin adik-adik yang lain juga. Ini statementnya wow banget sih. Iya, guru kehidupan itu satu statement. itu. Dari banyak pengalamannya Tia bersama dengan, panggilnya papa, ayah? Papa. Bersama dengan papa. Apa pengalaman yang tidak terlupakan yang menjadi bagian dari karakter atau jati diri Tia saat ini? Pelajaran apa yang diajarin sama papa? Ya, karena papa sama aku sering ngobrol, papa juga sering memberikan nasihat ke aku. Salah satunya itu kontrol diri yang nggak pernah aku lupain. Ya, mungkin kita belajar gimana caranya kita berhadapan sama orang, berbagai macam karakter di luar sana. Tapi ternyata bener yang aku alamin, yang paling sulit itu ketika kita kontrol diri sendiri, berperang sama diri sendiri antara kita dengan pikiran kita, batin kita, ego kita. Itu kayak gitu, kayak ternyata itu yang sulit. Dan Bapak selalu mengingatkan untuk kontrol diri, itu yang nggak pernah aku lupa. Gitu. Itu salah satunya aja. Kaget, jujur. Karena ya balik lagi, di benak kita membayangkan Bang Mandra yang ada di karakternya si Dul. Sekarang saya jadi ingin bertanya, sebelum ke Bang Mandra, ke Tia dulu. Ada peristiwa apa dalam perjalanan hidup Tia sampai keluar nasihat bahwa kita harus menghadapi salah satu tantangan terberat dalam hidup adalah kontrol diri. Waktu itu ada kejadian apa sampai bisa keluar kayak gitu? Sebenarnya pada saat itu karena papa sama aku suka ngobrol dan papa suka memberikan nasihat, kan papa udah lebih dulu udah tahu asam garam kehidupan seperti apa. Jadi papa pernah bilang meraih sesuatu itu sulit, tapi lebih sulit itu mempertahankan yang udah kita raih dalam kayak cita-cita atau apapun itu. Mungkin di saat kayak mempertahankannya itu kita jangan sampai arogan atau apa. Papa tuh udah selalu bilang kayak gitu. Untuk belajar tetap rendah. Kayak gitu. Dan itu aku selalu ingat, nggak pernah lupa. Nggak pernah lupa. Bang Mandra. Ya. Itu kan pelajaran yang sederhana untuk diucapkan. Tapi untuk bisa mengeluarkan kalimat itu, pasti benar kayak kata Tia, sudah melewati asam garam yang sangat banyak. Apa sih Bang yang memicu bisa keluar salah satu nasihat hidupnya untuk Tia dan adik-adik dan anak yang lain adalah kontrol diri? Bicara masalah kontrol dalam segala hal yang kaitannya dengan masalah kehidupan itu penting. Karena tanpa kontrol ya jujur dalam perjalanan mesti kita punya kontrol. Pola pikir mesti ada kontrol. Sampai tingkat kesehatan juga kan harus ada kontrol. Ya kan? Ya jadi tanpa ada kontrol, intinya orang yang pada umumnya yang jadi mudah lupa diri tanpa kontrol, ya gitu. Kalau saya secara pribadi, kontrol itu penting untuk melakukan segala sesuatu yang penuh pertimbangan, jangan sampai merugikan, bukan merugikan diri sendiri, tapi terutama untuk jangan sampai merugikan orang lain lah contohnya. Dalam setiap apa yang kita lakukan ini jangan sampai menimbulkan kesan kurang asik, itu tanpa kontrol. Nah, jadi kontrol itu penting. Nah, kalaupun terlepas masalah kita di dunia entertain dan lain sebagainya, lebih-lebih bahwa itu kekuatan untuk kontrol itu mesti kita pegang. Tanpa kontrol, kadang-kadang merasa kita paling hebat, gua lagi di atas angin, ya kadang-kadang sama kanan kirinya juga itu. Tanpa kontrol, yang teman dekat sendiri bisa jadi jauh.
Kan gitu kira-kira. Dalam hal kaitan dengan kedisiplinan. Contoh, ya janji jam berapa, datang jam berapa, orang ya itu tanpa kontrol. Kontrol apa? Kontrol diri. Bahwa kayak kita nih lagi syuting begini, kan nggak bisa dikerjain dengan sendiri. Ada keterlibatan yang lain, kan gitu kira-kira. Yang tanpa kita sadari, contoh anak lighting, kameramen, sampai tingkat PU gitu. Nah tapi dalam karena merasa diri hebat, kadang-kadang tanpa kontrol itu, kan gitu. Kita bisa sukses, bisa bagus karena kerja sama-sama. Nah, kerjasama itu yang perlu kita kontrol. Kontrol dalam arti, ya kalau gue bisa begini, nggak gue sendiri dong. Kayak Dul, ya kan gitu kira-kira. Dul orang taunya, wah kita yang main, bagus, orang suka, iya. Ya kan gitu. Tanpa kontrol yang kaitannya dengan di situ banyak kepentingannya yang terlibat, entar art director, ya kan, ada make up, ada kostum. Nah coba dong kita nih sebagai pemain harus kontrol dalam arti yang saya maksud di sini adalah ya mesti punya tenggang rasa dalam hal yang seperti itu tadi. Oke, Bang Mandra, aku tergelitik sekali untuk menanyakan pengalaman real yang terjadi. Ya. Memulai karir dari usia yang sangat dini. Ya. Sampai akhirnya punya karir profesional mulai dari tahun 75. Ya. Sampai sekarang. Bahkan saya ingat banget dulu tuh, ya walaupun ini karena kita belum zamannya sosial media, jadi dulu tuh ada yang mengatakan ada salah satu merek yang nggak akan mungkin melepaskan kontrak dengan Bang Mandra. Saya nggak akan nyebut, produknya juga saya nggak akan sebut. Tapi kalau Bang Mandra bukan jadi bintang iklannya, which is itu pernah terjadi, itu anjlok penjualan gila-gilaan. Gitu, saya ingat banget itu pernah jadi diskusi dari beberapa orang di kalangan entertainment. Berarti kan Bang Mandra tuh sudah merasakan puncak dari segala puncak. Sampai klien tuh udah pegangannya Bang Mandra. Kurang lebih hampir 15 tahun lebih. Ya. Sampai bisa bercerita hal itu. Berarti Bang Mandra pernah mengalami puncak dari segala puncak sampai dengan jatuh yang paling berat. Ya. Bagian mana dari perjalanan hidup Bang Mandra yang kalau Bang Mandra boleh sharing kepada kita semua yang harus jadi pegangan, waspadailah. Ini loh perjalanan hidup tuh rasanya seperti ini. Ya. Kalau saya secara pribadi dalam hal yang kaitannya dengan masalah pasang surut, turun naik, itu duniawi. Artinya nggak ada bahasa kata langgeng. Itu dan kita nggak bisa ngelak, kita nggak bisa nolak, itu yang akan terjadi. Contoh dalam hal yang kaitannya seperti kesehatan aja, kita nggak ngerasa harus sehat selamanya kan. Emang Bang Mandra pernah sakit parah apa? Artinya dalam setiap kehidupan itu nggak ada yang abadi gitu. Jadi ada kagak sehat, ada sehat. Jadi termasuk kembali ke masalah rezeki dan lain sebagainya juga itu pasti ada. Oh ini lagi banjir, ini lagi kurang. Kan kira-kira gitu. Nah, jadi sesuatu yang kayak begitu itu buat saya secara pribadi nggak kaget dan kagak aneh. Bahkan saya pernah dulu, saya punya PH. Sekali jalan itu 3 produksi. Sekali jalan. Dan saya ngomong sama orang-orang, anggaplah bahasanya kayak sekarang kru saya. Dan saya ini seperti ini. Besok atau lusa saya nggak akan seperti ini. Dan bisa selesai total. Saya ngomong gitu. Jadi bukan apa. Saya yakin bahwa ini sekarang saya lagi yang begini, besok belum tentu. Dan ini nggak bisa saya pegang. Skrapeli pun saya kekepin, saya jagain. Tapi itu bukan punya saya. Gitu, kira-kira. Itu semua adalah bagian dari titipan. Kan gitu. Yang suatu saat akan hilang. Gitu kan. Jangan pun baru bicara masalah harta benda. Anak, istri, bahkan nyawa kita juga bahkan bisa jadi hilang. Kan kira-kira gitu. Nah balik lagi kembali ke masalah saya secara pribadi. Ya dijalanin asik-asik aja. Yang penting bagaimana caranya kita kalau bisa kita upayakan jangan meninggalkan kesan yang kurang asik atau kurang enak. Apalagi bahasa kata mengecewakan. Kalau bisa serendah mungkin, seminim mungkin itu yang kita wajib
tekan gitu kira-kira. Jadi kita upayakan bagaimana kalau kita bisa kenal begini, besok lawan lusa kalau bisa puluhan tahun kita nggak ketemu, begitu ketemu masih asik. Jangan ngerasa jangan ditanamkan kekecewaan. Kira-kira itu. Bang, kalau berkenan, ya, menjadi seperti tadi Bang Mandra cerita, banyak orang menganggap Bang Mandra adalah karakter Sidul. Iya, iya. Walaupun orang lihat Bang Mandra ini orangnya jenaka, hampir nggak punya rasa sakit hati, pasti orangnya legowo dan segala macam. Tapi kan manusia juga. Iya. Kekecewaan apa yang pernah Bang Mandra terima, yang seandainya kalau bisa pingin balik ke masa itu dan dikoreksi? Ya. Karena saya terus terang aja didik sama orang tua gitu. Saya belum sempat berterima kasih dan balas budi sama almarhum bapak, itu aja. Kalau masih bisa pengen diulangin, coba gitu, bahasa kata gitu ya, karena biar bagaimanapun juga saya makin kemarin makin tahu ternyata bapak saya ini punya andil berat, maksudnya punya andil kuat, bahkan bukan cuma buat anak, sampai ke adik-adiknya yang sekarang dianggap bagian dari tokoh, itu perjuangan bapak saya gitu. Bahkan mungkin bahasa pada saat saya masih kecil, bapak saya adalah biasa-biasa aja, bukan sesuatu yang luar biasa. Setelah saya tahu, oh ternyata kan kira-kira gitu. Bukan cuma saya, bahkan sampai nanti mungkin situ pernah dengar yang namanya almarhum Haji Bokir, sebegitu hebatnya, ya kan gitu. Itu bagian semua didikan kakak-kakaknya gitu. Jadi bahkan ada maestro yang namanya Haji Kisam, bahkan anaknya Haji Kisam sekarang sampai dikenal di beberapa negara, maestro tari Betawi. Ternyata kira-kira itu. Jadi belum lagi lainnya gitu. Jadi saya belum sempat banyak terima kasih banget. Ya alhamdulillah, tapi ibu saya sempat, ya anggaplah bahasanya mencicipi apa yang perjuangan saya. Kalau bapak total nggak ada, nggak. Bapak itu tiada dari tahun 78. Dan saya pertama kali main film itu bapak saya nggak tahu. Kira-kira itu. Pelajaran apa dari bapaknya Bang Mandra yang Bang Mandra masih pegang sampai saat ini kalau bicara mengenai beliau? Bapak saya itu terus terang aja keras, amat sangat keras. Artinya harus konsisten gitu. Itu yang membuat dia kerasnya itu konsisten. Kaitan dengan masalah ya harus, lu nggak boleh jadi siapa-siapa dan lu harus dari diri lu sendiri. Kalau kita ingin mengejar sesuatu, konsisten. Jangan tiba-tiba niat awal, niat pertengahan, akhir itu berubah semua. Enggak, harus. Kalau belum ketemu, harus gitu. Kan gitu. Sama juga saya, maaf ya, pertama kali saya berjuang untuk di seni, sampai yang lain pada nyerah, kan gitu. Enggak saya, gitu. Saya mau tahu sampai di mana terakhirnya. Gitu. Jadi coba ayo, selagi saya masih kuat, saya perjuangkan terus, gitu kan. Artinya ya konsisten kira-kira. Gitu. Karakter dari ayahnya. Iya. Yang saya pegang itu. Karena biar bagaimanapun juga yang namanya seni tradisional dulu, maaf ya. Seni tradisional itu nggak akan bisa berkembang seperti apa yang diharapkan, karena biar bagaimanapun juga yang namanya kesenian tradisional pada umumnya dipimpin dengan orang tradisional, yang mindsetnya, pola pikirnya juga masih menggunakan
konsep tradisional. Ya tiba-tiba harus, ya itu kan kagak gampang kan kira-kira gitu. Makanya dalam halnya kayak sekarang ini saya padukan untuk masing-masing gitu. Tugas saya di rumah sekarang, saya bagian ibadah saya ngumpul sama seniman-seniman ini tradisional yang saya diberi pendidikan, terlepas masalah dia itu menuntut atau tidak, tapi yang jelas dia pada respon untuk itu. Saya cuma menjabarkan aja bahwa kesenian ini adalah ini. Nah, tiba-tiba ya konsepnya juga yang tadi saya bilang, konsep tradisional tolong dirubah. Kira-kira gitu. Yeah. Agar lebih dihargai juga. Iya dong. Gitu. Tia, ini yang sering didengar. Anggap apalagi di sini. Kalau Bang Mandra itu aslinya galak. Itu yang saya sering dengar dari mungkin Tia baru lahir. Bahkan sebelumnya tuh semua pada bilang, ih Mandra tuh beda loh sama yang Sidul. Ini zaman dulu kan kita cuma ada infotainment sama wartawan. Gak ada sosial media soalnya, gak ada netizen. Itu semua pada bilang, Bang Mandra tuh galak. Galak banget, galak itu udah titik, udah nggak ada yang lainnya. Kalau di rumah gimana, benar nggak? Mungkin kenapa orang bilang galak itu, kalau di Betawi kan mungkin agak nyablak gitu, kayak intonasinya mungkin kayak orang kan kayak ada dulu yang kerja di rumah aku orang Jawa kayak ngomongnya tuh lemah lembut. Ada namanya Mas Eko. Awal-awal kagetan karena dengernya tuh papa ngomong biasa tapi kesannya kayak marah-marah. Tapi yang padahal intonasinya aja, gitu kan. Mungkin sebagian orang ngeliat galak tuh karena intonasi papa. Tapi mungkin aku ngeliatnya sebagai anak itu lebih ketegas, secara sikap, kayak gitu. Itu sih. Boleh nggak saya tambahin? Boleh dong. Dulu saya pernah bikin film. Judulnya ini produksi saya. Judulnya Babe. Babe itu buat orang Betawi panggilan buat bapak. Tapi yang saya maksud itu Babe itu singkatan Batak Betawi. Nah, sempat itu saya bikin TV itu hampir nggak berani tayangin, takut dianggap sara dan sebagainya karena ini Batak Betawi nih. Yang saya bikin ide cerita saya itu kenapa saya bikin Babe Batak Betawi, karena antara orang Batak sama Betawi itu hampir mirip. Ada kemiripan. Kalau ngomong kan pengennya keras saja, gitu kan. Ya, kenapa keras? Kenapa sih orang Betawi, orang Batak itu dulu orang Betawi rumahnya jauh-jauh, gitu, jauh. Kayak sekarang nguap aja tetangga denger, orang diempet, ya kan? Dulu kan kagak, Neng mau kemana lo, gitu. Ya kalau kepelan, Neng mau kemana lo, ya. Nengok juga kagak tuh orang, makanya ngomongnya keras-keras. Karena rumah satu ke rumah yang lainnya itu jauh, dihalangin dengan kebun yang daun-daun segala macam kan. Jadi dia kalau apalagi manggil anak harus teriak, kalau agak teriak kayak gitu. Nah itu yang kadang-kadang sampai saat ini masih nyangkut gitu. Setelan suaranya ya. Ya iya, jadi volumenya itu kalau ngomong nggak, makanya sampai anak, lu denger nggak gitu. Jadi bapaknya kok saya secara pribadi jujur kayak itu, iya itu masih nempel aja gitu. Gitu. Nah kayak sekarang kan rumah emang kita kadang-kadang mau mulet aja takut kepentok tembok gitu. Dulu kan kagak, kita lari nih baru merem nggak kepentok dulu. Saking luasnya. Nah iya, lu nggak ngalamin, gue bisa tidur sambil jalan dulu dan aman. Ya paling dulu ada daun-daun yang di pinggir jalan itu kita suduk ke tengah lagi, terjalan lagi. Iya, kalau sekarang diserempet mobil bisa. Tapi Bang, nih Tia kan maaf banget. Ngap sih ini. Maaf dulu nih. Lebaran belum apa belum. Nih ntar dibilang kurang ajar banget nih. Ya. Banyak orang nggak yang anggap ini beneran anak
banyak gak sih yang ngomong kayak begitu? Ya karena kayaknya ini udah keberapa kali kan. Tapi yang ini minta maaf dulu nih. Ya iya kagak ngapa-ngapa. Soalnya terus terang aja kan tadi gue bilang Mandra di dulu sama Mandra di rumah itu beda gitu. Mungkin dia lahirnya itu pada saat Mandra di rumah kalinya kagak separah-parahnya di dulu. Nah, ini nggak mau jadi di dunia entertainment juga. Dia ini. Kalau saya secara pribadi nggak pernah itu menganjurkan, mendorong dan lain sebagainya. Tergantung dia. Dia mau suka yang mana, dia mau kemana. Selagi itu positif, kenapa enggak? Tapi yang jelas kelihatannya ada beberapa tawaran film yang saat ini mau diterima sama dia dan dia juga mau jalanin. Ya silakan aja. Yang penting itu tadi balik lagi. Pesan orang tua, jangan bikin yang enggak gitu. Jadi gimana? Tia memiliki seorang papa Mandra. Iya. Ini kan sebenarnya ada kayak pisau mata dua nih. Ada yang bilang, ya pasti dia dapat dong bapaknya Mandra. Ya udah jalannya tuh udah kayak red carpet gitu loh, udah kebuka. Kagak. Masa sih kok kagak-kagak? Kita kan nanti gini, udah disebut aja ini anaknya Mandra, udah selesai tuh jalan tol pakai karpet merah itu selesai. Enggak, artinya saya nggak pernah memberikan salah satu kayak semacam seperti apa yang tadi dibilang. Bahkan katanya dia dulu pernah, karena memang nggak orang tahu sama sekali. Dia mungkin ikut casting. Tapi dia anak saya terus terang aja nggak ada yang pernah saya ini anak Mandra, nggak pernah. Aku adik-adik aku yang lain nggak ada yang kayak dia sampai adiknya malah kalau adik aku diem kayak papa jangan datang ya, karena suka kayak gitu adik aku. Gak ada yang kagak mau diaku. Adiknya dia papa jangan lah ini anak kagak mau diaku gitu. Jadi intinya wah, nggak dah gitu. Tunggu, kenapa? Dia pengen berjuang sendiri. Ya, apalagi adik aku tuh ada di bawah aku satu itu Anti. Dia tuh keras banget kayak pengen banget yang namanya diterima, dilihat skill dia bukan karena apa. Iya. Dia sekeras jadi, itu. Dia anak saya tuh hampir rata-rata. Jadi jangan saya bisa berhasil karena background. Nah itu yang paling diutamakan gitu. Tapi itu pilihan dari Tia dan adik-adik bahwa kami ingin dikenal sebagai diri kami, bukan karena kenapa pertimbangannya? Kan sekarang bahasanya apa? Baby nepotisme itu kan umum dan dimanfaatkan gitu loh. Iya, nggak bisa menepis juga kalau itu adalah sebuah privilege. Iya. Dan itu balik lagi ke kitanya mau ngebawanya tuh ke hal yang positif apa enggak. Tapi tetap aja pengennya dilihatnya dari skill. Itu kan menjadi salah satu kebanggaan tersendiri juga. Oke. Pernah nggak ada pengalaman dalam perjalanan karir Tia ataupun perjalanan hidup Tia yang apa ya, yang kayak menyesali? Kenapa waktu itu nggak bilang aja saya anaknya Mandra gitu? Nggak ada sih. Nggak ada. Tetap dari awal sampai sekarang sama. Oke. Pengennya dilihat. Kalau sebaliknya malah nyesel. Seandainya waktu itu saya ngomong saya anaknya Mandra, mungkin saya bisa dilolosin kali. Gak apa-apa nggak dilolosin. Kayak yang penting diterimanya karena emang pure skill. Pernah nggak jalanin mungkin casting atau apa terus ternyata ditolak gitu? Pernah. Dan waktu itu sempat agak ramai di perbincangan gitu ya. Di perbincangan gitu. Karena jumlah followers. Tapi itu nggak apa-apa banget. Maksudnya nggak bikin aku tunggu, cerita dulu. Apaan? Gimana? Iya ditolak casting. Karena jumlah followersnya nggak banyak gitu. Dan memang sudah digantikan pemeran utamanya sama yang jumlah followersnya banyak banget. Yang memang dia tuh besar banget di sosial media. Beda banget sama zaman dulu ya? Iya, gue zaman gitu boro-boro follower KTP juga nggak pernah dilihat. Yang namanya main film apa urusannya sama follower? Iya. Kan gitu. Ya akhirnya apa film yang katanya followernya banyak banget itu film jalan kagak? Jalan tapi mungkin kurang
kurang bagus, mengena. mungkin iya kata orang-orang kayak gitu. Nah, Tapi iya. itu jadi bersyukur aja. Oh, Udah gitu zaman didul, lah siapa yang pakai follower? Ya, benar. Murni kemampuan kita Lah aja iya. berperan, benar sih. Zaman itu kita sama Benyamin, follower apaan? Followers itu pengunjung datang ke lokasi syuting. Iya. Tapi memang itu pergeseran zaman sekarang. Iya. Bahwa seseorang itu prestasinya atau kemampuannya ditentuin dengan berapa banyak orang yang mengikuti sosial media. Ya kalau jujur kan itu yang diandalkan, yang dijual kan itu permainan. Apa hubungannya dengan masalah follower? Kan kagak ada hubungannya. Ya kan? Ya pada saat dia main kan. Ini nggak nyambung sama follower. Iya. Gitu kalau saya. Gitu. Ya makanya balik lagi. Ya itulah mungkin cara yang sekarang gitu. Udah pergeseran ke sana. Betul. Ya cuma ya ujung-ujungnya kan kita bisa lihat. Gitu. Sama juga jadi artis. Ya, makanya kita pesan gitu. Artis itu ada dua cara yang kaitannya dengan bisa memunculkan kita bisa jadi abadi dan tidak abadi. Contoh, saya pengen terkenal lewat sensasi. Nah, bukan prestasi. Karena yang kaitannya dengan masalah itu kan ada juga salah satu produk yang bukan kaitannya apa. Ya ini apa sih namanya bahasanya? Ya kualitas apa kuantitas kan kira-kira gitu. Nah tinggal dipilih deh tuh. Nah kalau memangnya mau dikenal tapi lewat sensasi, ya bahaya itu buat kita. Ya nggak akan lama. Besok begitu namanya mulai kelihatannya meredup, bikin lagi sensasi gitu. Tapi kalau prestasi mungkin bisa jadi bagian dari ya bahasa kata kenangan yang nggak mudah dilupakan, ya kan kira-kira gitu. Ya karena prestasi kan gitu. Ya, kalau sensasi ya silakan aja dah. Gitu. Menjadi tangga kehidupan yang rapuh karena Ya. begitu sensasinya udah selesai anjlok lagi. Bangun lagi. Bangun lagi. Berusaha untuk bangun. Iya. Ya gitu. Tapi lewat sensasi. Nah kira-kira kalau bicara sensasi ya konotasinya ya kan positif negatif. Ya tinggal pilih dah tuh. Oke, tapi kalau sedikit aja nih, karena saya jujur ya dalam kesempatan ini saya senang sekali bisa menghadirkan sosok Bang Mandra yang sesungguhnya. Bukanlah Bang Mandra yang kita lihat di karakter Sidul selama tahun menaun seperti sekarang. Bahwa Bang Mandra memang memiliki pemikiran yang sangat mendalam. Dan dalam kesehariannya sudah dibuktikan dengan Tia bahwa itu adalah sebuah karakter dalam sebuah film. Aslinya sangat jauh dari itu. Hanya namanya aja yang sama. Tapi kalau ada dua hal nih yang saya terpikirkan ingin nanya ke Tia. Satu, dengan pengalaman gagal mendapatkan sebuah peran. Karena sistem sekarang diakui bahwa secara tidak langsung ya, sudah menjadi rahasia umum bahwa peran itu biasanya ditentukan oleh berapa banyak followersnya, bukan oleh ability-nya dia. Sama kedua, dari situ jadi pingin bertanya, apakah Tia tidak ingin membuat konten-konten atau apapun yang menghadirkan yang karena ketenarannya sampai sekarang tuh masih sangat kena oleh banyak orang. Kan banyak orang gitu, ayah bapak saya orang terkenal, sekalian aja bikin kontennya bareng. Jadinya kan cepet naiknya. Satu, setelah punya pengalaman pahit seperti itu. Lalu kedua, kalau bisa ngomong ke orang di luar sana, Mandra itu orangnya tuh seperti ini loh. Itu apa kalimatnya? Yang selama ini orang masih tertutup dengan Mandra karakter yang ada di Sidul. Ya seperti yang tadi Bang Mandra bilang, belum apa-apa orang bilang, sombong banget loh. Nah, inget tagline-nya dia. Iya. Coba dari kacamata Mbak Tia. Tadi kurang lebih seperti apa yang aku udah bilang, kalau papa ini aslinya itu pinter banget. Kan orang lihatnya papa kayak nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Tapi kayak aku tuh baru sadar papa itu
luar biasa ketika aku udah beranjak dewasa. Karena waktu kecil kan aku nggak ngerti papa ngelakuin apa, kayak papa lagi sutradarain, kayak papa lagi ngedirect bikin film, aku kayak belum ngerti kan. Tapi pas kayak udah beranjak dewasa dan aku juga mulai sekarang kayak kelihatannya sih aku suka gitu sama apa yang papa kerjakan, kayak karyanya. Aku kayak wah papa ngedit juga. Papa ngedit waktu itu aku nemenin juga, ada namanya Mas Ari. Papa yang ngedampingin ini sini cut, jangan ini buang, gitu. Itu aku ngeliat dari kecil, nemenin kayak gimana. Terus aku kayak pas udah gede, wah luar biasa gitu. Bener-bener orang itu jauh banget sama di karakter film Sidul yang papa bilang tadi kayak sotoy segala macam, itu jauh. Karena selain papa dengan karya-karyanya juga sebagai sosok ayah buat anak-anaknya itu kayak tadi, kayak papa tuh bijak, suka banget yang namanya, nggak pernah lepas dari nasihat dan wejangan-wejangan buat aku dan adik-adik yang lain, dan memberikan contoh yang baik juga. Alhamdulillah saya hampir 8 nyutradarin film saya. Ya bukan sombong ya, maaf ya. Saya bikin film dari mulai ceritanya saya yang bikin, nyutradarain sampai yang namanya yang casting, ini yang cocok jadi ini saya yang bikin, sampai ngedit dan termasuk sampai ilustrasi musik. Mungkin boleh dibilang maaf ini juga salah satu almarhum, salah satu idola saya banggakan. Bahkan dia juga sempat mengidolakan saya. Bahkan mungkin pernah dengar yang namanya Hari Rusli. Iya. Dan dia itu sampai sempet nggak percaya kalau saya yang nyutradarain film itu. Dia dari Bandung datang ke lokasi saya cuma pengen bener asli sutradaranya saya, karena itu dia juga kemakan racun dengan Sidul tadi kayak gitu. Masa sih Mandra sutradara ya, nggak sembarang lu jadi sutradara, sementara yang disutradari itu kan pemainnya banyak, ada si A si B termasuk Jojon dan sebagainya. Yang casting dia, yang sutradaranya dia kayak apa sih, dia cara nyutradarainya kan dia nggak bisa baca, sampai datang dari Bandung, sampai peluk saya kenceng-kenceng. Itu namanya Hari Rusli, bangganya setengah mati dia kayak gitu. Alhamdulillah sampai yang namanya pernah ngebahas tentang musik, karena ada salah satu scene yang dia nyerah. Punten Kang, boleh nggak saya kasih ide begini, tapi kalau memang nggak cocok ntar silahkan lagi. Sampai kayak begitu, artinya yang ngalamin dah gitu kira-kira. Alhamdulillah film saya dari pertama mungkin pernah dengar yang namanya Mandrage, Tarsan Betawi, Pocong, Julehai, itu top rating semua. Kenapa sekarang saya off? Saya jujur aja, saya nggak sanggup sama sistem yang sekarang. Jadi off-nya saya karena saya nggak sanggup sama sistem format yang sekarang gitu. Yang mungkin bahasanya ya kejar tayang, yang setiap hari syuting, setiap hari tayang, itunya saya nggak bisa. Gitu. Saya terus terang aja angkat tangan. Dulu kan saya bikin film sekian banyak, itu formatnya hampir sama sama Rano bikin Sidul gitu. Jadi tayang bikin dulu udah banyak baru tayang. Kalau sekarang kan kagak. Nah itu yang saya nggak bisa. Iya, sekarang skrip bikin di lapangan. Nah itu yang saya nggak sanggup. Kira-kira itu. Tapi kalau Tia, adik-adik semuanya ingin terjun ke dunia entertainment, silahkan. Saya terus terang aja, kebetulan kalau adiknya dia ini kan lagi ambil jurusannya perhotelan. Ya kalau dia kelihatannya ada hubungannya dengan dunia entertain, saya bilang silahkan aja selagi itu positif. Bahkan malah adiknya yang lagi sekarang yang nomor 3-nya lagi pengen kedokteran, silakan aja mau jadi apa kek, yang penting tujuannya itu tadi gitu. Jadi nggak harus ini, harus enggak gitu, beri kebebasan buat dia. Ini memang seiring waktu kita bersama, saya jadi bisa malah sekarang menggeser
menggeser karakter Mandra yang sidul, ngobrol-ngobrol sama Bang Mandra Naiti, jadi lupa Mandra yang sidul. Memang berbeda, itu bisa saya katakan. Kemasan intonasi suara ngomongnya mungkin sama, tapi isi pembicaraannya berbeda. Benar seperti yang Tia ngomongin. Orang yang sangat berbeda. Tapi kata orang, paling kelihatan seorang laki-laki, seorang ayah itu pada saat memiliki anak perempuan, terus anak perempuannya diapelin. Nah, ada yang ngaling-ngaling tuh. Bang Mandra. Iya. Sudah banyak melihat asam garam dan berbagai karakter pria di luar sana. Baik yang cocok sebagai tokoh yang dilakonin maupun tokoh yang dilihat dalam kehidupan nyata. Kalau ada laki-laki deketin Mbak Tia nih, apa nasihatnya? Sebelumnya kita kasih tahu dulu. Sebelum dia, anggaplah ada cowok datang ke rumah kita itu, anggaplah pengen nemuin dia dan sebagainya dah. Ingat Neng, anggaplah bahasanya jangan pun dia. Yang bagaimana juga laki kadang-kadang itu kalau ada maunya, ya kan, itu palsu, penuh dengan tipu muslihat. Jadi bohong. Laki-laki itu kalau mau datang, anggaplah bahasanya demen sama perempuan datang, itu penuh dengan kebohongan. Nah siap-siap untuk dibohongin. Nah untuk tidak parah mendapat kebohongan tadi, antisipasi kudu kuat. Gitu, nggak punya duit juga kalau bisa pengen ngajak demenannya apa pacarnya, ya salah punya saya gitu, biar boleh baju, boleh minjem kalau perlu baju, salah baju dia yang tadinya kurang baik berusaha untuk baik. Kan itu bohong semua kan tuh. Nah kesimpulan dari itu semuanya tujuannya harus hati-hati, apalagi ya yang sifatnya banyak sekarang kan laki-laki yang nakal dan lain sebagainya, itu tolong gitu. Jadi kalau mau kenal sama seseorang jangan langsung percaya dengan 100%. Butuh apa? Butuh banyak-banyak ya intip-intip evaluasi tadi. Kira-kira gitu ya. Jadi jangan gampang terbuai, jangan gampang terpengaruh dengan rayuan gombal dan lain sebagainya, kira-kira gitu. Hal-hal yang kayak gitu penting. Jangan sampai nanti suatu saat merasa kecewa dan yang bahasa kata nyesel percuma. Kira-kira itu dah. Lewat soalnya. Iya, gitu. Jadi laki bohong rajanya dah. Gitu. Kalau apalagi kalau udah maunya dia di depan perempuan gombal dan lain sebagainya, ya udah ngomong apa juga ya gitu. Gimana Mbak Tia dengar kayak begitu? Ya, sebenarnya omongan Bapak tadi tuh udah disampaikan dari kakak aku duluan, sampai akhirnya turun ke aku juga sama. Tapi waktu dulu pasti dengernya kayak enggak lah, nggak semuanya. Tapi pas sudah ngelewatin kayak bener nih apa yang Bapak ngomongin, bener ini, bener nggak meleset. Apalagi kadang-kadang ada laki ada yang rumahnya belum apa-apa, baru kenal 2-3 hari seminggu lamanya udah ngomongnya mepet-mepet gitu kan. Mepet-mepet dalam hal yang kurang enak lah kira-kira gitu. Nah itu kan banyak. Iya, ada yang rumahnya pengen pegang-pegang, udah ayo dikasih pegang tangan pengen megang lain gitu. Udah kayak copet. Iya benar. Iya. Coba dah. Pertama dikasih megang kaki, kalau perlu ayo aja, kalau perlu namanya ubun-ubun mendinyot gitu. Aduh. Tia. Ya. Kan kalau setelah mengenal dalam kesempatan ini bisa dilihat kalau Papa ini paket komplit. Iya. Komplit secara hati, secara karakter, secara pemikiran. Iya. Apa yang Tia paling banggakan dari sosok Ayah Mandra ini, Papa Mandra? Yang paling aku banggain itu pemikiran Papa, pemikirannya. Karena dari pemikiran Papa
gimana cara papa mendidik aku dan adik-adik itu yang luar biasa. Perjuangannya menjadi seorang ayah. Ternyata kayak apapun untuk anak, itu yang aku rasain. Dan itu aku bangga. Gitu. Seberapa sayang sih sama papa? Sayang lah, sayang banget lah. Bang Mandra. Kalau Bang Mandra nih, yang saya pengen lihat adalah bagaimana apabila ada kalimat pengantar di awal yang akan memancing rasa. Oke. Dan itu adalah ini. Jadi Bang Mandra, Tia, ini di dalam nih ada kalimat-kalimat yang belum lengkap. Masih gantung nih kalimat. Iya. Mesti dilengkapi dengan rasa. Jadi Bang Mandra nanti ambilin buat Bang Mandra dan juga Tia. Ambil 2, nanti kasih yang mana buat Tia. Ntar dibaca. Iya. Nah, kalimat yang Bang Mandra baca itu untuk Tia, kalimat yang Tia baca itu untuk Bang Mandra. Ya. Bisa baca kan ya? Hah? Enggak, gua tebak aja deh. Gak. Tebak. Silakan diambilin juga. Ini yang buat Bang Mandra atau untuk Tia? Ya tahu nih buat dia dah. Ini buat Tia. Oke, nah sekarang ngambilin buat Bang Mandra. Oke. Iya. Gantian ya. Iya. Mau Bang Mandra apa Tia dulu yang baca? Tia dulu nggak apa-apa. Jangan dibuka dulu kalau gitu yang Bang Mandranya. Dengerin dulu. Oke, yang ini disimpan dulu ya. Ya nih. Ya simpan dulu. Taruh aja dulu sini. Ya ilah takut. Nah, Oke. kalau gitu Tia duluan dibaca. Ini untuk Papa. Apa? Sosok kamu untuk aku seperti. Sosok Papa untuk Tia itu seperti apa? Ini ngomong siapa nih? Iya. Dia ya. Liatin itu anaknya yang lagi Sosok ngomong. Apa untuk aku seperti rumah. Seperti rumah. Rumah itu tempat kita untuk pulang, untuk kita mendapat perlindungan, tempat yang aman, gitu. Iya. Hebat. Dia langsung cepat bisa jawab begitu, gua tahu dan Kan dari bapaknya juga sama mamanya didiknya gimana. Dengarkan. Jadi lengkap sekali ya. Iya. Tempat berpulang dalam semua keadaan, dalam semua rasa. Betul. Itu udah optimal tuh. Dimana saat seorang ayah dicariin terus sama anak perempuannya udah. Gantian. Ya. Bisa. Ini rasanya Bang Mandra untuk Tia. Dan ini ngebuktiin ya, beneran bisa baca, itu karakter doang. Maaf jika selama ini aku maaf Neng, kalau selama ini Bapak mungkin banyak kata-kata yang kasar, apalagi kecurigaan yang berlebihan. Semata-mata ini adalah karena kasih sayang orang tua sama anak. Gitu. Emang apaan sih? Hah? Emang apaan yang berlebihan? Ya namanya orang tua sama anak itu nggak ada bahasa kata. Jangan pun baru masih kecil, masih bayi, sampai dia punya keluarga juga kasih sayang orang tua itu nggak pernah luntur dan nggak pernah berubah. Karena selain dari dia juga punya kakak yang udah berumah tangga. Itu nggak pernah. Ibaratnya yang saya rasakan dari dia bayi sampai sekarang dia udah punya anak. Saya udah punya cucu ya. Artinya nggak pernah luntur kasih sayang orang tua sama anak. Bahkan sampai keperhatian dalam soal kecil pun orang tua nggak pernah lepas. Dan nggak pernah sekarang dia udah ada suaminya, mungkin saya udah lepas tanggung jawab, tetap enggak. Gimana ya kira-kira anak kita seneng apa enggak kalau tiba-tiba dapat kabar? Seneng aja ya, udah mungkin udah salah satu bagian yang nggak bisa kita lupakan, kebahagiaan itu sendiri, kira-kira itu. Ternyata ya Bang Mandra,
Belum tentu anak sama orang tua. Iya kan? Iya. Tapi yang jelas kasih sayang orang tua sama anak mungkin itu bagian dari jatah kehidupan yang nggak pernah luntur. Makanya kadang-kadang ada orang sampai berbuat ke anak begini-begini. Ya, buat saya tuh, ya ini dari medsos ya, nggak habis pikir aja udah, nggak kenal, nggak nyampe gitu ke pikiran saya itu. Karena saya terus terang aja, saya mungkin buat dia tanya dia. Saya agak tegas gitu. Tapi dalam persoalan yang satu itu, saya cengeng, gampang nangis gitu. Gitu. Kalau buat ke anak, saya gampang nangis gitu. Gitu. Bang Mandra. Ya. Terima kasih ya. Sama-sama, saya juga terima kasih. Ini gue belum pernah seumur-umur gue diajak ngobrol begini. Rasanya jadi melo. Ya balik lagi, dikoreknya sampai mentok gitu. Tapi terima kasih sekali. Sama-sama, saya juga Terima kasih juga. Batia juga sukses. Amin. Amin. Untuk apa Kak yang diinginkan karirnya semua. Sukses dalam membawa calon jodoh ya. Menghadapi bapak yang luar biasa sayangnya sama anak-anak ya. Terima kasih. Sama-sama, saya juga. Dan terima kasih juga untuk Iya. pemirsa atas kebersamaannya. Akhirnya kita bisa melihat karakter yang sesungguhnya dari Bang Mandra Naih ini seperti apa. Bahkan kita jadi mengenal ternyata hubungan keluarganya ya segitunya dengan seni Betawi. Iya. Emang sudah lahir dalam kesenian Betawi. Iya. Bahkan banyak seniman-seniman Betawi itu yang memang memiliki relasi yang sangat mendalam. Berkat dari almarhum bapaknya Bang Mandra. Iya. Tugasnya Mbak Tia berat juga ya. Iya dong. Nih. Iyalah, harus. Benar. Coba Mbak Tia bisa ngomong nyablak dikit gak sih? Aduh. Ya, Karena ngomong depan papa kata apa, nggak enak gitu. jadi udah minder di dulu. rumah juga emang enggak. Gak bisa. Di rumah juga iya. Ya begini ini. Sekali aja penasaran, orang-orang di luar sana itu paling bisa meniru omongan sombong banget. Nah, iya. Lah kalau dia mah kayaknya gue belum pernah seumur-umur gue lihat ya. Kita coba, ayo Silakan. kita coba. Nih langsung nih, darah dari Bang Mandra. Bisa nggak tuh ditiru? Yuk. Sini. Ya. Sombong amat itu aja. Gimana Pak? Nggak enak. Emang gak enak. Oke, terima kasih banyak semuanya. Kita jumpa lagi lain kesempatan. Saya Nino pamit. Bye-bye.